Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal Triau TWK part 4. Nah, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Semangat nasionalisme sangat penting bagi suatu negara karena memiliki tujuan: A. Mendorong timbulnya modernisasi, B. Menghilangkan perbedaan pendapat, C. Menambah semangat untuk belajar teknologi terakhir, D. Menghilangkan ekstremisme dari warga negara, dan E. Menghilangkan persamaan individualisme. Jadi nasionalisme memiliki tujuan menghilangkan ekstremisme ya. Kemudian atau tuntutan yang berlebih-lebihan dari warga negara, baik individu maupun secara kelompok. Jadi jelas jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Indonesia adalah negara majemuk sehingga memiliki karakteristik berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi integritas nasional. Faktor yang menghambat integritas nasional adalah A. Fanatisme yang berlebihan, B. Ketidakberdayaan ekonomi, C. Tingkat pengangguran yang tinggi, D. Tingginya angka kemiskinan, dan E. Angka kelahiran yang lebih besar daripada kematian. Jadi fanatisme adalah paham yang membanggakan kelompoknya dengan merendahkan kelompok lainnya. Konflik dan kekacauan yang terjadi akibat fanatisme merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, fanatisme yang berlebihan dapat menjadi penghambat integritas nasional. Jadi jelas jawabannya adalah A. Kita lanjut. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik dapat dilihat dari pernyataan A. Tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan. B. Tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. C. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. D. Ancaman bagi satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. E. Seluruh daerah memiliki tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Jadi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama adalah seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti hanya ada satu hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dan yang kedua, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. Jadi jelas ya, jawabannya adalah C. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. Kita lanjut ke nomor 4. Indonesia mengajukan konsepsinya atas pengaturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi negara kepulauan dan pengaturan batas laut teritorial selebar 12 mil dari garis terluar pantai. Usaha tersebut sebagai upaya memperoleh pengakuan internasional dan ketentuan yang dibuat Indonesia dalam A. Ordonate 1939, B. Deklarasi Juanda, C. Deklarasi Hukum Laut Indonesia, D. Konvensi Hukum Laut Internasional, dan E. Keputusan Menteri Kemaritiman. Nah, pada tahun 1958 dilaksanakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa. Indonesia mengajukan konsepsi atas pengaturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi Archipelago atau negara kepulauan, dan mengusulkan tentang batas laut teritorial selebar 12 mil. Konsep Indonesia ini merupakan upaya untuk memperkuat hasil deklarasi Juanda dalam forum internasional yang diselenggarakan pada 13 Desember 1957. Jadi dari deklarasi Juanda kemudian dibawa ke Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian, kekayaan alam negara Indonesia sangat melimpah. Bentuk upaya pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan Undang-Undang 1945 adalah A. Memperbesar kuota ekspor komoditas barang mentah. B. Tidak perlu bantuan asing dalam mengelola sumber daya alam.
C. Negara mengelola sumber daya alam secara mandiri. D. Negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam secara langsung kepada rakyat. E. Pemerintah menyerahkan pengelolaan air kepada swasta agar bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Nah, prinsip perekonomian Indonesia, kalau teman-teman masih ingat, itu berdasar pada ekonomi Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3. Apa bunyinya? Yaitu bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi pernyataan yang sesuai dengan nilai ekonomi Pancasila adalah negara mengelola sumber daya alam secara mandiri. Jadi jelas jawabannya adalah C. Oke, kemudian kita lanjut. Pernyataan yang benar terkait dengan wilayah Indonesia adalah A. Wilayah daratan meliputi seluruh wilayah NKRI. B. Ruang udara yang menjadi wilayah Indonesia meliputi seluruh permukaan daratan Indonesia. C. Lebar laut teritorial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah 200 mil. D. Batas laut teritorial Indonesia yang diajukan dalam Konferensi Hukum Laut di Swiss selebar 3 mil. Dan E. Ruang udara wilayah Indonesia meliputi ruang udara di atas permukaan darat dan laut. Nah, jadi ruang udara yang menjadi wilayah Indonesia meliputi ruang udara di atas daratan dan laut. Jadi di atas daratan dan permukaan air laut atau perairan yang menjadi bagian kedaulatan dan wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum NKRI. Nah, luas laut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 adalah selebar 12 mil. Jadi bukan 200 mil ya. Nah, kemudian batas laut teritorial Indonesia yang diajukan dalam Konferensi Hukum Laut di Swiss selebar 12 mil. Nah, ini adalah 12 mil ya. Kemudian jadi jawabannya yang jelas adalah E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah contoh kepala daerah yang berintegritas, kecuali A. Membuat kebijakan sesuai dengan janji-janji kampanyenya. B. Mematuhi tata aturan yang telah ditetapkan dalam membuat kebijakan. C. Tidak menggunakan waktu kerja untuk liburan. D. Memberikan izin pembangunan mal baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian E. Memberikan proyek kepada tim sukses yang telah mendukungnya. Jadi kita mau cari contoh kepala daerah yang berintegritas, kecuali berarti kita cari yang tidak berintegritas ya. Ya, jadi tentu saja apa? Ya, jawabannya jelas ya, E. Memberikan proyek kepada tim sukses yang telah mendukungnya. Kita lanjut. Harun telah menandatangani fakta integritas sebagai pengawas ujian. Menurut Anda, salah satu isi yang terdapat dalam fakta integritas tersebut adalah A. Berkomitmen untuk melaksanakan ujian sebaik mungkin. B. Sanggup untuk tidak membantu peserta ujian mengerjakan soal ujian. C. Bersedia hadir 10 menit sebelum ujian dimulai. D. Bersedia membantu peserta ujian di luar dari hal-hal yang berkaitan dengan soal ujian. E. Bertanggung jawab mengumumkan hasil ujian kepada peserta 1 jam setelah tes berakhir. Jadi ada beberapa contoh fakta integritas petugas pengawas ujian. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah menjadi pengawas ujian, nah poin-poin dari fakta integritas itu yang pertama, berkomitmen melaksanakan ujian secara jujur demi meningkatkan kualitas mutu instansi. Kemudian sanggup untuk melakukan pekerjaan sebagai petugas pengawas ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sanggup untuk tidak membantu peserta ujian mengerjakan soal ujian. Dan selanjutnya, apabila melanggar hal-hal yang telah ditandatangani dalam fakta integritas, jadi sanggup atau bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif dan dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jelas jawabannya adalah B ya. Kita lanjut.
Ketika Anda mendaftarkan diri di sebuah perusahaan, saat proses wawancara berlangsung, ternyata perusahaan membutuhkan seseorang karyawan yang juga memiliki kemampuan tambahan, yaitu mengemudikan mobil. Jika pada saat itu Anda belum bisa mengemudi mobil, apa yang Anda akan lakukan? A. Melakukan protes karena tidak ada dalam persyaratan awal. B. Mengatakan bisa mengemudikan mobil sebagai bentuk optimisme. C. Mengatakan bahwa Anda saat ini belum bisa dan akan segera mengambil kursus. D. Memutuskan untuk keluar dari ruangan karena merasa telah ditipu. Dan E. Mengatakan bahwa Anda bisa mengemudikan mobil dan segera mengambil kursus setelah dinyatakan diterima. Jadi bersikap jujur akan kemampuan diri merupakan contoh sikap yang berintegritas. Sehingga hal yang sebaiknya dilakukan adalah ya kita katakan bahwa saat ini kita belum bisa mengemudikan mobil dan segera mengambil kursus. Kemauan untuk mengambil kursus itu menunjukkan bahwa betapa besar kesungguhan kita dalam berusaha untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi jelas jawabannya adalah C. Nomor 10. Maraknya praktisi korupsi di kalangan pejabat publik saat ini merupakan dampak dari A. Rendahnya pendidikan agama bagi pejabat publik. B. Tidak adanya pengawasan secara langsung. C. Rendahnya gaji yang diterima. D. Tidak mampu keluar dari sistem yang ada. Kemudian E. Lemahnya integritas dalam diri. Jadi integritas, kalau teman-teman masih ingat, itu berasal dari bahasa Latin atau integer atau incorruptibility, firm adherence to a code, especially moral characteristic value, yang artinya sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Jadi jawabannya kita lihat adalah E ya, lemahnya integritas dalam diri. Orang yang berintegritas senantiasa patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Norma yang bersumber pada hati nurani manusia disebut. Nah, ini hati nurani. Nah, teman-teman kalau masih ingat, ada beberapa jenis norma ya. Jadi norma itu merupakan standar ukuran baik dan buruknya sesuatu, benar dan salah suatu perbuatan. Nah, norma dibagi menjadi 5. Yang pertama norma agama, itu bersumber dari kitab suci. Kitab suci ya dari Tuhan, wahyu Tuhan. Kemudian norma adat bersumber pada peraturan adat. Kemudian norma kesopanan bersumber pada tata pergaulan di masyarakat. Kemudian norma kesusilaan bersumber pada hati nurani manusia. Sedangkan norma hukum bersumber pada undang-undang yang berlaku. Jadi kalau hati nurani berarti norma kesusilaan. Kita lanjut. Orang yang berintegritas akan menghormati norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Berikut ini merupakan contoh tindakan yang dapat dilakukan kecuali A. Melaporkan tamu yang menginap di rumah kepada ketua RT. B. Tidak membuang sampah ke sungai. C. Melaporkan tetangga yang membuat keributan kepada polisi. D. Tidak meludah di sembarang tempat. Kemudian E. Menyapa ketika bertemu dengan tetangga yang lain. Jadi yang berkaitan dengan norma kesopanan ya, karena di sini kecuali berarti kita cari tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu merupakan suatu ukuran baik dan buruk, benar dan salah suatu perbuatan yang bersumber pada tata pergaulan dan etika di dalam masyarakat. Melaporkan tetangga yang membuat keributan kepada polisi merupakan bentuk dari norma hukum yang tidak bersumber dari tata pergaulan dan etika masyarakat yang berlaku. Jadi karena sudah berhubungan dengan polisi, berarti ini adalah norma hukum. Berarti ini bukan ya. Kita lanjut. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal. Ini hafalan, soal hafalan, ingatan. A1 Juni, B22 Juni, C30 September, D1 Oktober, dan E5 Oktober. Jadi tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan peristiwa G30 atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1995.
yang ingin mengubah ideologi negara yaitu Pancasila menjadi ideologi komunis. Meninggalnya sejumlah perwira TNI pada tanggal 1 Oktober 1965 itu merupakan tragedi yang patut untuk dikenang. Jadi jawabannya jelas deh ya. Kemudian kita lanjut. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia merdeka. Tokoh yang membacakan Sumpah Pemuda adalah ini juga soal ingatan A. Amir Syarifuddin, B. Muhammad Yamin, C. Sugondo Jojo Puspito, D. Joko Marsaid, dan E. Rohjani. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Itu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Jadi bunyi asli hasil Kongres diubah oleh Muhammad Yamin yang kemudian dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh A. Presiden dan Menteri, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Presiden, Menteri, dan BPK, D. Presiden dan Sekretaris Negara, E. Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Jadi sesuai dengan hasil keputusan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 akan dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas-tugas presiden. Nah, hal ini juga didukung oleh pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia terjadi beberapa penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penyimpangan pada awal kemerdekaan Indonesia adalah A. Lembaga-lembaga negara dipimpin oleh Presiden, B. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung dengan penetapan Presiden, C. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, D. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, E. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960. Jadi kita kembali mereview materi tentang ini. Pada periode awal kemerdekaan terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, berubahnya fungsi Komite Nasional Indonesia atau KNIP dari pembantu presiden menjadi badan yang diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN atau Garis Besar Haluan Negara yang merupakan kewenangan atau wewenang MPR. Yang kedua, terjadi perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja KNIP atau BP KNIP. Jadi jelas ya, jawabannya adalah C. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Kita lanjut ke nomor 17. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara jika ditinjau dari segi A. Ilmu politik, B. Ilmu sosial, C. Ilmu budaya, D. Ilmu hukum tata negara, dan E. Hukum internasional. Jadi jika ditinjau dari segi hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada 17 Agustus itu belum sempurna sebagai negara. Karena pada 17 Agustus 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia baru memiliki sebagian unsur konstitutif berdirinya negara. Oleh karena itu, PPKI dalam sidangnya melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintahan yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden. Selain itu, PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada saat itu kita belum punya presiden dan kita belum punya Undang-Undang Dasar. Dan nanti pada tanggal 18 baru ditetapkan.
Jadi itu secara hukum tata negara ya. Kita lanjut. Di Indonesia, presiden memegang fungsi rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut Undang-Undang 1945, presiden dibantu oleh A. Menteri-menteri, B. Ketua Partai, C. Wakil Presiden, D. Dewan Penasehat, dan E. Sekretaris Kabinet. Jadi pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Bantuan para menteri ini dimaksudkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Nah, hati-hati, jangan sampai mengatakan bahwa wakil presiden itu adalah pembantu ya. Bukan. Jadi wakil presiden itu sebenarnya satu paket dengan presiden. Jadi presiden ini lembaga. Jadi ini kan secara lembaga. Di sini ada presiden sendiri dan di sini ada wakil presiden. Wakil presiden. Ini dua-duanya satu paket, ya. Tidak tidak bisa tidak bisa presiden memecat wakil presiden karena pemecatan wakil presiden itu prosedurnya sama dengan pemecatan presiden. Nah, kecuali menteri-menteri, ya menteri-menteri itulah yang disebut dengan pembantu presiden. Membantu presiden dan wakil presiden ya. Nah, di sini wapres kadang-kala disebut sebagai pembantu luar biasa. Nah, padahal sebenarnya ya mereka itu satu paket. Kita lanjut ke nomor 19. Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia digunakan sebagai standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. B. Perjanjian yang mengikat secara yuridis. C. Perjanjian yang harus ditaati oleh semua warga negara. D. Syarat dan pembentukan sebuah negara yang berdaulat. E. Satu-satunya pedoman hak asasi di dunia yang tidak boleh diganggu. Jadi HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Jadi hak dasar. Jadi tidak ada yang boleh merampas hak seseorang. Adanya deklarasi HAM sedunia meskipun tidak mempunyai kekuatan secara hukum namun berhasil mengedukasi masyarakat di dunia sebagai standar minimal untuk menjalankan hak asasi manusia. Jadi deklarasi HAM itu tidak punya kekuatan hukum, tapi hanya sekedar mengedukasi masyarakat di berbagai negara. Kemudian, prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. B. Seluruh warga negara bebas menyatakan pendapat. C. Kemerdekaan nasional melindungi seluruh rakyat. D. Negara ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan E. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Kalau kita kembali ke isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga, jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, jelas di sini ya, memiliki prinsip HAM bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah, rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jelas jawabannya adalah A. Berikut ini termasuk kelemahan sistem presidensial. A. Sistem tanggung jawabnya kurang jelas. B. Presidensial tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. C. Masa jabatan eksekutif lebih jelas. Kemudian D. Legislatif bukan tempat kaderisasi jabatan eksekutif. Dan E. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Nah, jadi ada dua sistem yang pernah kita gunakan, yaitu presidensial dan parlementer. Nah, sekarang kita kembali ke presidensial. Jadi sistem presidensial itu memposisikan presiden sebagai kepala pemerintahan plus sebagai kepala negara. Beberapa kelemahan dari sistem presidensial ini adalah sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas.
kemudian pengawasan rakyat lemah, kemudian berpotensi menimbulkan kekuasaan mutlak, kemudian pengambilan keputusan menjadi tidak tegas dan cenderung memakan waktu lama karena merupakan hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Kemudian 5, pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Jadi jelas jawabannya adalah sistem tanggung jawabnya kurang jelas. Kita lanjut. Hakikat otonomi daerah adalah A. Pemekaran wilayah, B. Kepala daerah lebih diberdayakan, C. Program pemerintah dapat berjalan, D. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan E. Memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Jadi otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pada hakikatnya otonomi daerah ini memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Jadi jelas jawabannya adalah E. Jadi meskipun ada otonomi, ya tetap ada batasan-batasan ya. Tidak semuanya pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh. Tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut. Kesetaraan sebagai warga negara memenuhi kebutuhan umum. Pluralisme dan kompromi menjamin hak-hak dasar dan pembaharuan kehidupan sosial merupakan A. Asas demokrasi, B. Manfaat demokrasi, C. Konsep negara, D. Tujuan negara, E. Cita-cita negara. Jadi manfaat demokrasi antara lain kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial. Jadi jelas jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. 4 pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia kepada era kejayaan. 4 pilar tersebut meliputi hal-hal di bawah ini kecuali. Masih ingat 4 pilar kebangsaan Indonesia? Yang pertama NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Pancasila, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti yang bukan adalah wawasan Nusantara. Kemudian kita lanjut. Membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa tanpa membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan lokasi desa merupakan pengamalan sila Pancasila. Jadi kata kuncinya adalah membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa. Tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan lokasi. Hati-hati, jangan karena di sini ada agama Anda langsung memilih poin 1 ya. Nah di sini ini kan untuk kesejahteraan desa ya, untuk kesejahteraan desa membangun itu erat kaitannya dengan ekonomi. Jadi ekonomi yang berkeadilan, tidak membeda-bedakan. Jadi menurut saya ini lebih condong ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kalau dilihat butir-butir sila kelima, salah satunya adalah bagaimana perekonomian itu disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan lokasi. Adil. Nah hati-hati jangan sampai terkecoh juga. Nah jadi kadangkala ini susah dibedakan, antara 3 dan 4 ini susah dibedakan. Nah kalau 3 itu lebih ke persatuan ya. Bahu-membahu mewujudkan keamanan kota merupakan contoh pengamalan sila Pancasila. Bahu-membahu mewujudkan keamanan. Nah persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia itu salah satu butirnya adalah sama-sama dalam mewujudkan keamanan. Nah silahkan baca kembali butir-butir. Nah, kalau misalnya teman-teman membuka website dari BPIP, Badan
Ini Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Jadi untuk sila ketiga itu ada beberapa butir-butir yang perlu kita ingat. Ini sebenarnya harus dihafal ya, karena sering sekali butir-butir Pancasila ini naik menjadi soal. Nah, yaitu bagaimana kita menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi saya melihat bahwa bahu-membahu mewujudkan keamanan itu adalah bagaimana ini kita bersatu mewujudkan keselamatan. Keamanan berarti ya keselamatan kota juga kan? Nah, berarti keselamatan masyarakat. Nah, oleh karena itu ini jawabannya adalah C. Nah, ini jawabannya C. Nah, kemudian oke. Demikianlah pembahasan beberapa soal berkaitan dengan materi TWK part 4. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.